Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Hoiroh Rangkuti. Asal saya dari Medan dan sekarang saya duduk di bangku kelas 6 SMA Swasta Galih Agung, Pesantren Darul Arafah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asuraito Makaza Daulay, asal Padang Lawas. Saya duduk di kelas 3 SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syairun Nisa. Saya berasal dari Kabupaten Langkat. Sekarang saya duduk di kelas 6 SMA, SMA Swasta Galih Agung, Pesantren Darul Arafah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Safitri. Saya berasal dari Kota Batam. Sekarang saya duduk di bangku kelas 6 SMA Galih Agung, Pesantren Darul Arafah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikang Giani. Saya berasal dari Sedang Budagai. Saya duduk di kelas 6 SMA Swasta Galih Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nisa, asal dari Binjai. Saya duduk di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Umi Lestari. Saya berasal dari Jambi. Saya duduk di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Nadifa Ramadanti. Saya berasal dari Riau. Saya duduk di kelas 6 SMA Swasta Galih Agung, Pesantren Darul Arafah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Marito Nasution, asal dari Padang Lawas, kelas 6 SMA Swasta Galih Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umatul Hasanah, asal Medan. Saya duduk di kelas 2 SMA Galih Agung, Pesantren Darul Arafah Raya. Saya mulai menghafal ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMP. Alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan saya selama 3 tahun 2 bulan bertepatan pada tanggal 26 September 2020. Saya menghafal Al-Quran sejak duduk di kelas 1 SMA. Alhamdulillah saya telah menghatamkan hafalan saya dalam jangka 2 tahun, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2020. Mulai menghafal sejak saya duduk di kelas 3 SMP, tepatnya pada tahun 2017. Saya menghafal selama kurang lebih 2,5 tahun, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2020. Alhamdulillah saya berhasil menghatamkan Al-Quran. Saya menghafal sejak saya duduk di bangku kelas 1 SMA. Saya menghafal selama 2 tahun dan tepatnya menghabiskan hafalan saya pada tanggal 19 Oktober 2020. Saya menghafal Al-Quran semenjak saya duduk di kelas 3 SMP. Alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan saya selama 2,5 tahun, tepat pada tanggal 1 Februari 2020. Saya menghafal dari kelas 3 SMP. Alhamdulillah saya sudah menghatamkan Al-Quran 3 tahun 3 bulan, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2020. Saya menghafal mulai dari kelas 1 SMA. Alhamdulillah saya menyelesaikan hafalan saya selama 1 tahun 4 bulan, tepat pada tanggal 7 Februari 2020. Saya menghafal sejak kelas 3 SMP. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan hafalan saya selama 3 tahun 7 bulan, bertepatan pada tanggal 10 Maret 2021. Saya menghafal sejak kelas 3 SMP dan alhamdulillah saya menghatamkan hafalan saya selama 3 tahun 7 bulan bertepatan pada tanggal 7 Maret 2021. Saya menghafal sejak kelas 2 SMP. Saya menghatamkan Al-Quran selama 3 tahun 4 bulan dan bertepatan pada tanggal 5 Desember 2020. Suka dukanya, sudah banyak suka duka yang saya lalui selama saya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mulai dari menangis ketika setoran itu tidak lancar, kemudian ingin menyerah ketika mendapatkan ayat atau surah yang sulit untuk saya hafalkan dan itu tidak masuk ke dalam pikiran saya, dan kemudian pernah terbesit oleh saya untuk berhenti menghafal, tetapi saya berpikir Allah akan membalas perjuangan saya kelak nanti. Suka duka dalam menghafal. Sukanya ketika kita
menyetorkan hafalan kita, alhamdulillah lancar. Dan dukanya ketika kita menyetorkan hafalan kita tidak lancar karena mendapatkan ayat yang susah untuk dihafal. Suka dukanya, sukanya itu ketika berhasil menyetorkan hafalan dengan lancar. Dukanya itu ketika mendapatkan ayat yang sulit, kemudian dihafal temen tidak hafal-hafal. Suka duka dalam menghafal, sukanya sama seperti teman-teman yang lain ketika menyetorkan hafalannya lancar. Dan dukanya ketika hafalan yang dihafalkan tidak kunjung hafal. Dan juga ketika saya mendapatkan peringatan pertama pada tahun pertama saya di Laskar Al-Quran. Sukanya itu ketika kita merasakan kenikmatan murojaah dan ketika setoran kita yang kita setorkan ke guru kita itu lancar, dan dukanya itu ketika kita sampai pada ayat yang sulit dan ketika murojaah kita nggak lancar-lancar. Sukanya ketika saya menghafal itu dengan hafalannya dengan lancar. Dukanya pada saat saya lagi futur, disitulah titik kelemahan saya, sulit untuk menghafal. Suka duka menghafal Al-Quran banyak, mulai dari ingin berhenti menghafal Al-Quran karena merasa tidak sanggup, sampai akhirnya termotivasi ingin menghabiskan Al-Quran dan menangis ketika menghafal. Suka duka saya ketika mendapatkan hafalan yang mudah dihafal dan dengan mudah menyetorkannya. Kedukanya ketika mendapatkan ayat yang sulit untuk dihafalkan, tapi mencoba untuk menghafalkan tapi tidak bisa dihafal-hafal. Suka saya adalah ketika mendapatkan hafalan yang mudah dihafal dan menyetorkannya dengan lancar, dan usaha pun puas dengan hasil setoran saya. Dan dukanya adalah ketika saya mendapatkan surah dan ayat yang susah untuk dihafal dan kunjung tak hafal juga, dan akhirnya ingin menangis saat menghafal surah dan ayat itu. Suka dukanya ketika saya mendapatkan hafalan yang mudah dihafal dan mudah disetorkan dan memurojaahkan hafalan yang mati dan ketika mendapatkan ayat yang sulit dihafal. Motivasi saya menghafal Al-Quran itu, saya ingin mewujudkan cita-cita kecil orang tua saya dulu yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Motivasi dalam menghafal Al-Quran, motivasi terbesarnya ialah kedua orang tua. Motivasi menghafal itu, motivasi terbesar itu adalah kedua orang tua. Motivasi saya menghafal Al-Quran itu orang tua saya. Motivasinya saya ingin membawa kedua orang tua saya ke surga. Ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya dan membanggakan kedua orang tua saya. Motivasi saya menghafal Al-Quran, ingin membahagiakan dan membawa orang tua saya ke surga. Motivasi saya menghafal adalah orang tua saya. Motivasi menghafal saya adalah kedua orang tua saya dan seorang di sekitar saya. Motivasi menghafal saya adalah kedua orang tua dan orang-orang sekitar saya. Pesan saya untuk Mama dan Ayah, Anis ingin berterima kasih kepada Mama dan Ayah atas doa yang selalu Mama dan Ayah berikan untuk Anis, yang selalu memberi Anis semangat, motivasi. Dan Anis berterima kasih untuk Mama dan Ayah yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan Anis tasmi ketika waktu liburan, walaupun Mama dan Ayah dalam keadaan sibuk. Harapan Anis semoga Mama sama Ayah selalu mendoakan Anis supaya istiqomah dalam menghafal, supaya kita bisa berkumpul di surganya nanti. Mama, Papa, terima kasih atas segala supportnya kepada Tito, dan saya berharap nanti di akhirat akan memberikan mahkota kepada Mama sama Papa, insya Allah, dan kita akan berjumpa di surganya nanti. Untuk orang tua saya, terima kasih selama ini telah
memberikan dukungan sehingga saya berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan doakan saya semoga tetap istiqomah bersama Al-Quran hingga akhir hayat. Dan semoga kita bisa berkumpul di surganya nanti. Pesan untuk orang tua, Mama, Ayah, terima kasih karena selalu mendukung kami sehingga bisa menghatamkan Al-Quran. Dan doakan kami supaya bisa membaca dan menghatamkan Al-Quran seumur hidup. Dan semoga kita kelak dapat berjumpa di surganya nanti. Mama, Bapak, doain kakak istiqomah dan semoga kita bertemu di surganya Allah. Pesan untuk kedua orang tua saya, terima kasih yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Semoga saya bisa membawa kedua orang tua saya di surganya nanti. Untuk orang tua saya, terima kasih atas doanya selama ini. Doakan saya tetap istiqomah dalam menjaga hafalan ini. Dan semoga saya bisa menjadi pelindung dan pembawa kalian ke surga. Untuk orang tua, terima kasih atas doanya, motivasinya, supportnya, dan doakan Nora tetap dalam istiqomah menjaga hafalan. Semoga kita bertemu di surganya nanti. Pesan saya untuk orang tua saya, makasih ya Ma, makasih ya sudah mendoakan anakmu di sini dan sudah mensupport anakmu untuk menghatamkan Al-Quran, dan akhirnya saya juga bisa mewujudkan cita-cita ayah dan mama untuk menjadi hafiz 30 juz. Teruntuk ayah dan bunda, terima kasih telah mendoakan Uum sampai saat ini, dan doakan untuk selalu istiqomah dalam menjaga hafalan dan semoga kita berjumpa di surganya nanti.